sedikit banyak kita juga yang ada di atas itu menyumbang. Karena air kita tidak kita manfaatkan. Tapi kalau kita punya air hujan, kita manfaatkan, kita masukkan ke tanah ini, sehingga kita minimal, kita tidak menyumbang banjir di bawah sana, Mbak. Gitu. Juga ada sumur resapan ini di tempatnya Dik Marsudi ini. Gimana? Nah, ini supaya kalau airnya ada kotoran-kotoran begini mudah untuk bukanya. Dan ini orangnya pergi semua. Ya, di sini. Tiga, ini sini ada 3, ada 6. Dhisik dek urung ana sumur resapan iki banyune megung ngene. Nek sakniki pun mboten. Dadi sakniki masuk ke sumur resapan. Terus dirawat terus nggih, Dik. Nggih, dadi dirawat terus sakniki banyune iso ngurangi ora mlayu rono ning wis masuk rene kabeh kan ngoten to? Nggih, dadi sumur resapan. Nanti kalau ndak dirawat kemampuan meresapnya hilang. Iya. Airnya masuk ke sini ngembeng teng mriki. Jadi airnya mangke ngembeng mriki melih metu dadi banjir. Nggih. Nek dadi banjir mangke niki tanah hilang. Jadi niki mengke rencanane kan tiap tahun ini kan dibuka tadi. Dibuka diresiki, bar diresiki diiseni duke diresiki meneh, banyune men apik, persapane men saya apik kan ngoten Dik. Nggih, dadi niki tolong dadi berarti iki banyu kono kabeh miline rene nggih. Termasuk mriki sedaya nggih mboten wonten sanes nggih. Dadi ya kan airnya bisa masuk ke sini, Mbak. Air hujan kan nggak bisa keluar masuk sini, bisa menyerap air hujan tadi. Rasanya gimana ketika ada sumur? Iya. Waktu dari kekeringan ketika Sumur kan airnya banyak, Mbak. Terus ke rumah-rumah kan bisa banyak airnya. sangat menolong ketika ada sumur resapan. Iya. Apa yang Ibu rasakan ketika ada sumur resapan? Iya, senang. Perbedaannya Iya. waktu pas kekeringan dan ada sumur resapan gimana? Iya, perbedaannya sekarang mengambil air nggak susah-susah ke proyek, ke Senjaya. Kalau nyuci nggak ke Senjaya. Dulu gimana? Iya, ke Senjaya kalau nggak ada air kan nyucinya ke Senjaya. Jauh-jauh ke sana? Jauh, iya. Ngambilnya pakai Nyucinya dibawa ke sana. cuciannya Iya, dibawa ke sana? iya. Sekarang semenjak ada sumur resapan? Enggak. Emang sekarang ketika ada sumur resapan mata airnya gimana sih, Bu? Dia banyak, mata airnya banyak, Mbak. Oke. Sumurnya bisa penuh kok. Jadi gini Mbak, pada waktu itu Pak Temon sekitar tahun 2000
12 itu mengalami satu kekeringan yang sangat panjang, mata air sudah mati, banyak warga-warga mencari air kemana-mana. Akhirnya kami bersama ada teman saya, yang namanya Pak Kapul Budiono itu selaku Ketua BPD, mikir bagaimana toh bumi ini awak dewi ini terutama di daerah Patemon sekitarnya. Sekarang mata air sudah mulai kurang, sekarang pabrik sudah banyak yang berdiri, akhirnya airnya sudah tidak bisa meresap lagi ke bumi. Terus mereka mengambil air melalui sumur atetis atau sumur bor. Bagaimana keadaan bumi kita? Akhirnya kita berpikir, udahlah mari kita bikin perda saja, kita bangun supaya masyarakat membuat lubangan untuk menampung air hujan. Tahu-tahu pada waktu baru rencana begitu, datanglah EIWOS bersama SPPKT menawarkan untuk membangun sumur resapan, Mbak. Jadi akhirnya kami terima dengan baik dan senang hati. Jadi Patemon dulu pada waktu saya masih kecil, itu sebenarnya air juga banyak, ya. Jadi sungai itu mengalir, setiap kami pulang dari sekolah bisa mandi, kami bisa mengembalakan sapi di situ. Tapi pada akhir-akhir tahun ini, sekitar kurun waktu 20 atau 15 atau 20 tahun ini, air sudah kering. Sungai sudah tinggal batunya, Mbak. Nah ini kemana toh airnya? Nah inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran kami, akhirnya kami timbullah. Ada gambaran atau respon dari SPPKT dan EIWOS membangun sumur resapan, kami sangat merespon. Sehingga kita bangun, khususnya di rumah saya itu ada 2 sumur resapan, Mbak. Sehingga ini air yang ada di rumah saya, ini tidak mengalir kemana-mana. Saya masukkan semua ke sumur resapan yang ada di sebelah saya ini, Pak. Kita akan melakukan perawatan sumur resapan ini untuk menjaga daya serapnya itu supaya lebih baik. Setiap 1 tahun sekali, jadi menghadapi musim kemarau. Jadi menghadapi musim penghujan. Jadi pas saat musim kemarau, jadi itu dalamnya itu kering, kita bersihkan. Ini kita buka dulu. Nah, setelah kita buka, kita biasanya kalau ada alatnya itu pakai alat, tapi karena ini agak dalam tidak ada alatnya, kita terpaksa pakai tangga ini. Kita masuk, Mas. Ya, kita masuk ke dalam. Duit kebak. Ya. Ya, boleh masuk, Pak. Boleh keluar. Ya, boleh, udah kelar. Saya mau melihat dalamnya, Mas. Oke. Jadi ini hijaunya, Mas. Ini biasanya kita bersihkan. Tadi kita angkat ke atas tadi kan, kita bersihkan. Terus di bawah hijaunya ini ada gericak ini. Ini untuk menahan supaya kotoran itu di atas dan di bawahnya itu gericak ini, gericak lembut ini untuk menahan supaya pori-pori itu tidak tertutup dengan kotoran ini. Sehingga airnya akan meresap, yang masuk ke tanah ini sudah benar-benar air yang jernih. Tidak kecampur dengan kotoran. Apalagi kan dari sana itu kan air hujan, jadi posisinya juga masih cukup bersih. Nah ini Mas hijaunya ini kalau musim kemarau, Mas, ini kering sehingga bisa bisa diketap-ketap gitu aja sudah bisa jatuh kotorannya. Ini ya itu 2 meter, jadi ini kedalaman 2 meter. Oh gitu. Ya. Maksudnya ini di atasnya tadi kan ini cuma dicor doang atau gimana? Ya, cornya sampai di sini, Mas. Ini cornya sampai sana hanya untuk menahan ini, toh, Mas. Supaya kuat. Jadi ini di bawah ini tanah semua. Nah, ini ternyata air hanya sampai sini, Mas. Tidak pernah penuh ini. Karena resapannya memang tanahnya resapannya bagus. Ya mestinya kalau bisa penuh 8 kubik, toh, Mas. 8 kubik ya? Ya, 8 kubik air. Tapi karena ya lebih karena terus meresap terus, toh, Mas. Gitu. Nah, ini kelihatan kan ini.
Tidak pernah penuh ini, baru penuh sekali mungkin ini. Sumur resapan itu manfaatnya untuk menampung air hujan ke tanah untuk kelangsungan hidup anak cucu kita. Karena kalau kandungan air kita, kandungan bumi kita, airnya banyak, itu akan membawa kesuburan tanah, Mbak. Gitu. Jadi memang benar, Mbak. Sekarang itu kalau kita dengar rapat-rapat, dikira saya pernah ada tamu, mana sumur resapannya? Airnya mengalir terus, airnya enggak bisa, Mbak, karena itu airnya masukkan ke situ meresap. Jadi tidak seperti sumur-sumur duduk terus di situ keluar airnya, itu enggak. Tapi orang pengertiannya sih begitu, Mbak. Jadi benar, Mbak. Jadi kita nggak tahu sumur resapan kayak gimana. Iya, betul, Mbak. Ada sumur sama kata resapan itu, Mbak. Iya. Gimana, Mbak? Jadi sumur itu istilahnya tanah yang digali dibentuk satu lubangan. Ya, itu namanya resapan ya, supaya meresapkan air itu. Supaya air itu meresap, makanya di dalam sumur itu isinya adalah ijuk sama kricak. Ijuk itu duk untuk menahan kotoran-kotoran, sehingga air yang masuk ke tanah itu benar-benar air bersih, Mbak, tidak air kotor. Gitu. Satu lagi, Pak. Kricak, nah kricak itu untuk menahan, jadi supaya ijuknya itu bisa istilahnya kalau orang Jawa mengatakan rodok nggonggong gitu loh, Mbak, jadi airnya meresap, ya gitu. Itu. Ya, jadi intinya itu kami sumur resapan itu mengembalikan air ke dalam bumi. Jadi supaya kandungan air kita di dalam bumi itu bisa penuh. Karena kalau kita lihat secara logika, Mas, maaf ya, ini tanah bangunan sekarang sudah banyak yang dibangun pakai cor, jalan-jalan pakai cor dan sebagainya. Sehingga air hujan itu semuanya sudah lepas karena tidak ada resapannya. Nah, inilah salah satu fungsi sumur resapan itu untuk meresapkan air. Ini banyak orang yang tidak tahu. Kami sering rapat-rapat di desa, di kecamatan, saya menanyakan, loh, piye sumur resapan banyunya gede? Gitu. Tidak tahu kalau itu bukan gede airnya untuk meresapkan air. Justru sumur resapan yang baik itu kalau airnya itu masuk tidak pernah penuh, Mbak. Itu berarti resapannya itu bagus sekali. Seperti di tempat saya ini pernah dilakukan uji coba, dikasih masuk 2 tangki air 5.000, enggak penuh, meresap semua. Nah, inilah yang dinamakan sumur resapan. Kalau tanahnya enggak bisa meresapkan air, ya maaf, itu bukan sumur resapan lagi, ya. Gitu. Jadi bedanya dengan sumur itu, Mbak. Kalau sumur gali tanah pasti nanti keluar airnya. Nah, kalau ini enggak, ini gali tanah untuk masukkan air, gitu. Sumur resapan Dusun Patemon. Ini dia bangun di depannya ini satu tempat. Ini mungkin Pak Gitonya baru ke ladang mungkin cari rumput ini. Nah ini sumur resapannya. Ini jadi dia punya air dari rumahnya ini masuk ke sini semua ini. Ini di tempatnya Pak Untung. Ini juga yang ada di sekitar rumah saya semua. Ya, hampir semua ada. Karena memang lokasi-lokasi yang airnya itu banyak, Mbak, kita arahkan ini.
Ini tempatnya Bapak Untung. Ini jadi ini air dari TK itu semua masuk ke sini semua. Dah, ya maaf ini tidak ada apa namanya inletnya karena memang tidak pernah penuh. Jadi daerah-daerah sini tuh sumur resapan benar-benar meresapkan air betul. Ini tempatnya Pak, namanya Pak Untung Margono, masih di RT 3. Kalau setiap kampung itu pasti sama Pak ininya. Apanya? Ukurannya apa? Kalau di Patemon sementara ini yang diprogramkan oleh EHWOS itu semua sama. Jadi ukurannya 2x2, panjang 2, lebar 2, dalam 2 meter, sehingga diperkirakan bisa menampung 8 kubik air gitu ya. Oke, kita lihat lagi, ini sampai sana itu masih semua ini kan memang mereka sudah kalau perawatannya setiap setahun sekali, tapi kalau untuk harian dia kalau ada tersumbat apa ya sudah masyarakat itu sudah sadar semua ya. Saya dengar kan Bapak di sini kan juga jadi motor bagi warga di sini lah gitu. Oh ya, kami setiap 8 itu di Patemon itu ada namanya pertemuan RT. Nah disitulah setiap pertemuan RT kita memberikan motivasi kepada masyarakat. Nah ini juga sumur resapan, ini di tempat namanya Mas Walidi. Ini Mas Walidi, itu ada situ di pojok itu tempatnya Ibu Kepala Desa. Itu. Jadi supaya Mas Mbak tahu nanti tempatnya itu Ibu Kepala Desanya juga dibangun sumur resapan. Daerah sekolah Lepan, Prai. Oh, nah ini. Jadi sebelahnya digunakan untuk tanam-tanaman. Nah ini jadi dari air semua dari rumah, dari sana masuk ke sini semua. Jadi sehingga masyarakat sini memang sudah tahu persis kan. Ini tanam-tanamannya. Ini di tempatnya Dik Widodo. Ini kebetulan adik saya, tapi adik anak Pak Le. Nih. Desa itu membuat peraturan itu dengan adanya gejolak yang ada di desa, yaitu dengan adanya program sumur resapan yang dibantu oleh beberapa pihak ketiga, sehingga ini perlu dengan adanya diatur. Kalau nggak diatur nggak bisa lestari, jelasnya seperti itu, dan tidak bisa menjadi banyak karena di Patemon ini untuk mengacu ke Perdes itu yaitu mengacu ke dari sumur resapan. Sumur resapan di Patemon ini sudah ada 286 sekian dan program saya itu 1000 sumur resapan. Nah ini kan perlu dengan adanya aturan desa untuk menambah seperti itu yang nantinya akan bisa melestarikan lingkungan karena di situ terkandung air yang meresapkan air hujan. Enggak Pak Bro, tengok tok. Ini kan mata air itu digunakan oleh warga RT 3 sampai RT 4. Nah ini boleh minta kita turun ke situ nanti. Kita turun ke sini ya. Jadi ini tadi yang saya katakan bahwa dulu sungai ini besar sekali airnya.
Nah, ini sampai musim sekitar bulan Juni, Juli itu masih mengalir besar. Tapi untuk tahun-tahun akhir-akhir ini hanya sebentar lagi. Ini nanti bulan April gitu aja sudah kering, sudah tidak mengalir. Gitu loh. Nah, ini ada 2 mata air itu istilahnya kita bikin sumur gali, Mas. Itu sama ini, itu tadi yang digunakan oleh RT 3 sama RT 4 itu kalau tidak salah ada sekitar 51 KK. 51 KK itu untuk 2 mata air ini. Nih. Orang sini ini kalau orang mengatakan lumpang. Lumpang. Jadi kan memang dulu di sini ada mata air seperti ditaruh seperti lumpang gitu loh. Ini saya katakan tadi air ini hanya sebentar, Mas. Jadi kalau musim hujan karena kemarin hujan terus ini mengalir. Tapi ini mungkin 1-2 bulan sudah kering. Tidak seperti dulu. Kalau dulu lama sekali itu kita bikin bendungan untuk kita anak-anak. Kalau usia saya waktu saya masih SD, saya pulang sekolah langsung berenang di sini. Airnya besar sekali. Tapi ini sebentar lagi sudah mati airnya ini. Sudah mulai air itu cukup sudah sulit. Artinya air sungai ini sudah tidak menghasilkan air yang seperti dulu-dulu. Tapi 86 ke sini ya, 86 ke bawah itu airnya juga cukup bagus waktu itu. Apalagi sekitar tahun 70-an, Mas. Ini kami berenangnya di situ. Dan ini semuanya belum kayak gini. Masih rumputnya hijau dan di sini kalau kami waktu saya kecil kalau saya istilahnya gembalakan sapi, domba ke sini. Jadi saya bawa sapi ke sini, lantas dikasih minum sini, keluarkan situ untuk dikasih makan ini sampai sana itu dulu. Kalau terhadap diri saya yang jelas saya ingin supaya perbuatan kami itu bisa dimanfaatkan orang lain. Dan perbuatan saya itu jangan sampai itu merugikan orang lain. Jadi salah satu faktor sumur resapan, dengan adanya sumur resapan ini kita bangun di tempat saya, Mbak. Ini kan kalau hujan kami tidak menyumbang air ke bawah sana, Mbak. Jadi kami sudah sedikit mengurangi membantu banjir, Mbak. Mengatasi banjir itu. Nah, ini juga saya berikan kesadaran kepada masyarakat yang ada di lingkungan kami, khususnya di Desa Patemon. Jadi orang berbuat jangan sampai perbuatan kita akhirnya merugikan orang lain. Patemon banyune diumbar, akhirnya orang sana yang bawah sana kebanjiran. Nah, ini jangan. Kalau bisa, wong Patemon iso ngurangi banjir. Sehingga misalnya mendengar cerita ada di daerah mana yang pondok itu kebanjiran, ya kita maaf, kita tidak bantu banjir di situ. Karena air kita sudah kita kelola. Begitu, Mbak. Terima kasih.